Ibu, kembali kita akan belajar. Sekarang kita memasuki tema yang ke-8, bumiku. Subtema yang pertama, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang pertama, siapkan diri kalian dengan baik. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kalian memulai pembelajaran. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya, betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Udin pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari informasinya, teman-teman. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Dapatkah kamu memperkirakan informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Di dalam buklet tersebut ada informasi mengenai penyebab terjadinya siang dan malam, gerak relatif matahari, dan rotasi bumi. Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Gunakan format di bawah ini. Hal yang telah aku ketahui. Malam hari dimulai saat matahari terbenam di barat. Siang hari dimulai saat terbit matahari dari timur. Hal yang ingin aku ketahui, penyebab siang dan malam. Bagaimana pergerakan matahari sehingga bisa terbit dan terbenam. Ayo membaca. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tandanya matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputara di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah, matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari.
Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Ayo mencoba. Kegiatan 1, simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. 2. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. 3. A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. 4. A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Kegiatan 2, simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Pilihlah 2 orang teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan, senter, globe. 1. Peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe. 2. Arahkan senter. Jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. 3. Nyalakan senter, amati globe. 4. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ada perbedaan. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, muncul perbedaan keadaan pada globe, yaitu sisi atau bidang berhadapan dengan senter yang dinyalakan menjadi terang, sedang sisi atau permukaan globe yang berlawanan tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. 5. Tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Terjadi perubahan keadaan pada globe. Globe yang berputar dan bidang sisi atau permukaan yang awalnya terang perlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi atau permukaan globe yang semula gelap perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Ayo mengamati. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. 1. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. A. Kapan kita mengalami siang? Ketika bumi menerima sinar atau cahaya dari matahari. B. Kapan kita mengalami malam? Ketika bagian bumi tidak menerima sinar atau cahaya dari matahari. C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam atau bergerak? Posisi matahari tetap atau diam atau tidak bergerak? D. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Diam atau bergerak? Posisi bumi bergerak. 2. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Gerak bumi berlawanan arah dengan gerak jarum jam. 3. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros. 4. Mengapa ada daerah di bumi yang terang? Daerah bumi yang terang tersebut mendapat pancaran sinar atau cahaya matahari. 5. Mengapa ada daerah di bumi yang gelap?
Daerah bumi yang gelap tersebut tidak mendapat sinar atau cahaya matahari. 6. Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Adanya pergeseran permukaan bumi yang mendapat cahaya matahari yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. 7. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Yang sesungguhnya bergerak adalah bumi. 8. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Yaitu peristiwa ketika matahari tampak bergerak, walau sebenarnya tidak bergerak, tetapi bumi yang bergerak. 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Mayoritas atau kebanyakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau bekerja. Untuk nelayan, siang hari saat nelayan datang dari laut dengan memanfaatkan angin laut. 10. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Mayoritas atau kebanyakan beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Untuk nelayan, malam hari saat pergi melaut dengan memanfaatkan angin darat. Kesimpulan, rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ayo renungkan. Kamu telah belajar tentang rotasi bumi dan akibatnya. Sungguh Tuhan Yang Maha Esa begitu luar biasa telah membuat bumi ini selalu berputar dengan waktu yang sangat teratur. Apa yang mungkin terjadi jika matahari berputar dan bumi tidak? Coba jelaskan. Hikmah apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa berdoa. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side.